Harga adalah sebuah cerminan dari nilai yang dipersepsikan oleh konsumen. Dalam sebuah persaingan untuk mendapatkan konsumen, para pelaku usaha menggunakan berbagai taktik untuk mengalahkan para pesaingnya. Salah satu taktik yang digunakan adalah harga, dengan menciptakan harga yang terlihat murah. Tetapi hal ini justru mengarah pada penurunan keuntungan industri tersebut. Perang harga dapat menciptakan situasi kehancuran secara ekonomi dan melemahkannya secara psikologi yang harus dibayar mahal oleh individu dan perusahaan, serta turunnya margin yang turut mengurangi kekuatan ekonomi dari industri tersebut, siapapun pemenangnya. Belum lagi, kini datang ancaman baru dari sisi kebijakan dan regulasi. Isu bahwa aksi banting harga membuat vape menjadi lebih murah terjangkau bagi anak di bawah umur. Padahal, vape sebagai industri yang diawasi oleh pemerintah, harusnya kita lebih sadar mengenai hal ini. Produk vape sudah semestinya diperuntukkan untuk batasan usia yang sudah diisyaratkan dalam aturan pemerintah, bukan usia di bawah itu, atau yang biasa disebut underage. Isu ini sangat berbahaya bagi industri vape secara keseluruhan. Lucunya adalah semua pertarung kelihatan mati-matian untuk mengakhiri persaingan dibandingkan menikmatinya. Dan pada akhirnya, perang harga menjadi suatu hal yang biasa dan lumrah. Hal ini terjadi karena banyak faktor, termasuk informasi yang kurang menyeluruh dan minimnya pengetahuan pola bisnis yang tepat. Hal ini terlihat jelas di industri vape Indonesia yang berada dalam situasi perang harga, terlebih di ranah penjualan online. Padahal, apabila kita mau sedikit saja berpikiran maju dan terbuka, masih banyak cara yang lebih baik dan bersifat solutif secara jangka panjang. Sedikit sekali mereka mengedepankan tentang pelayanan, kualitas, ekuitas merek, dan faktor non-harga lainnya yang sebenarnya mampu memberikan sebuah inlay tambah pada suatu produk. Hal ini juga diperparah dari para pelaku bisnis yang tidak memiliki parameter batas sebaran produk yang terukur, sehingga jumlah produk menjadi berlebih di pasaran. Umumnya, perang harga terjadi karena adanya anggapan bahwa harga di pasar tertentu terlalu tinggi, atau adanya keinginan untuk mendapatkan pangsa pasar di level demografi tertentu. Namun yang terjadi pada kita justru berdasar pada faktor-faktor non-bisnis seperti gengsi atau malah buang barang. Maka dari itu, kedewasaan dan profesionalisme sungguh berperan sangat penting bagi industri ini secara keseluruhan. Perang harga menjadi suatu hal yang lumrah karena para pengusaha cenderung melihat bahwa merubah harga merupakan suatu hal yang mudah, cepat, dan manjur. Padahal, itu semua adalah suatu cara yang konvensional, kolot, dan tidak produktif. Dengan memahami penyebab dan karakteristiknya, kita dapat membuat keputusan tentang kapan dan bagaimana memulainya, kapan dan bagaimana menghentikannya. Bagaimana asosiasi sebaiknya menyikapi hal ini? Asosiasi sebagai wadah pemangku kepentingan perlu menggandeng pemerintah dan instansi terkait untuk membentuk pola dagang yang sehat dan saling sinergi antar pengusaha dan regulator, sehingga terciptanya suatu ekosistem positif dan produktif yang diharapkan dapat menekan atau bahkan menutup celah terkait price war ini. Kedepan, saya Aryo Andrianto bersama APVI akan lebih fokus pada solusi, bahu-membahu bersama berbagai elemen, baik itu sesama rekan pengusaha, regulator, untuk mendukung terciptanya suatu sistem yang dapat dinikmati semua pihak, dan demi kelangsungan industri ini ke depan. Bukan hanya dengan memperbesar porsi resapan produk, tapi mengajak seluruh stakeholder di industri ini agar turut berperan serta dalam satu koridor sistem yang berbenah, baik offline maupun online, berdikari dan mandiri, dengan pola pembinaan dan pemulihan ekosistem dagang yang lebih kondusif,
maksimal dalam memadukan program asosiasi, aplikasi, regulasi, membentuk formula yang tepat, saling menguntungkan semua pihak, termasuk pemerintah. Sudah waktunya kita bersikap dewasa dan kreatif. Let's value our own industry. Kalau bukan kita, siapa lagi?